Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah sistem informasi pengaduan hak asasi manusia dengan dosen pengampu Ibu Nurul Renang Tias, STMKOM. Lanjut. Baik, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Zahra Aulia Fidelita dengan NPMG 1F023044, lalu Farosa Alia Fitra dengan NPMG 1F023060, lalu ada Salsabila Maharani dengan NPMG 1F023068, dan saya sendiri RA Sintayu Safitri G1F023072. Sistem informasi layanan pengaduan HAM adalah sebuah sistem dari platform digital yang memungkinkan masyarakat melapor pelanggaran hak asasi manusia secara aman dan terstruktur. Pelapor dapat mengajukan pengaduan dengan mengunggah bukti serta memiliki opsi anonimitas. Lalu admin mengelola data pengguna dan memantau proses pengaduan. Terus juga ada pihak hukum berwenang yang akan menganalisis kasus serta memberikan perkembangan status laporan, sementara psikolog atau psikiater menyediakan dukungan emosional bagi pelapor. Nah, sistem ini dilengkapi dengan fitur keamanan data, manajemen pengaduan, dan transparan, serta analisis tren kasus untuk keperluan evaluasi dan tindak lanjut. Sistem informasi ini dinamakan HAMCAT. Adapun karakteristik dari pengguna, yaitu pelapor adalah masyarakat umum yang mengalami atau menyaksikan pelanggaran HAM. Lalu ada pihak berwenang atau pihak hukum yang bertugas untuk menangani pengaduan. Lalu ada psikolog, seorang profesional yang memberikan bantuan psikologis kepada pelapor. Lalu yang terutama adalah admin, di mana admin adalah pengelola sistem yang bertanggung jawab atas data pengguna dan laporan. Lanjut ada kebutuhan fungsional. Yang pertama adalah modul pelapor. Dalam modul pelapor ini ada mendaftar dan login ke sistem, lalu mengajukan laporan pengaduan dengan mengunggah bukti dan melihat status pengaduan mereka. Lalu modul pihak berwenang terdapat melihat dan memverifikasi laporan yang masuk dan menindaklanjuti laporan dan mengubah status pengaduan. Selanjutnya modul psikolog. Mereka bisa mengakses laporan pelapor yang membutuhkan bantuan psikologis dan memberikan layanan konsultasi. Yang terakhir adalah modul admin, di mana admin ini akan mengelola pengguna sistem dan melihat semua laporan dan memastikan sistem berjalan dengan baik. Lalu ada kebutuhan non-fungsional. Dalam kebutuhan non-fungsional ini ada keamanan, yaitu data pengaduan harus terenkripsi dan hanya bisa diakses oleh pengguna terkait. Lalu kinerja dari sistem ini harus mampu menangani minimal 1.000 pengaduan per hari. Lalu kompatibilitas, di mana dapat diakses melalui perangkat desktop maupun mobile. Dan ketersediaan, di mana sistem harus memiliki uptime minimal 99%. Nah, di sini terdapat diagram basis data di mana pelapor yang memiliki atribut nama, email, nomor telepon, username, password, dan pilihan anonim dapat terhubung pada tabel pengaduan. Dan tabel pengaduan akan disertai oleh bukti. Lalu dari pengaduan, pelapor dapat melakukan konseling yang ditangani oleh psikolog. Dari pengaduan itu juga dapat terlibat oleh pihak hukum. Admin dapat mengakses banyak pengaduan dan sistem akan membuat laporan analisis. Udara. Selanjutnya diagram selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Salsa. Baiklah, ini adalah IRD dari sistem yang kami buat. Nah, di sini ada entitasnya adalah admin, pelapor analisis, pelapor, pengaduan, bukti, psikolog, konseling, dan pihak hukum. Nah, admin ini dapat menerima
laporan analisis. Nah, itu tuh eh, kardinalitasnya 1 ke N. Setelah itu, admin dapat mengelola pengaduan. Nah, satu admin dapat mengelola banyak pengaduan. Lalu pengaduan ini dapat eh, pelapor dapat melakukan pengaduan. Nah, satu pelapor itu dapat melakukan banyak pengaduan. Lalu pengaduan mendapatkan bukti. Nah, satu pengaduan itu mendapatkan satu bukti. Lalu pengaduan melakukan konseling. Pengaduan itu dapat dilakukan banyak konseling. Konseling melakukan psikolog melakukan konseling. Satu psikolog dapat melakukan banyak konseling. Pengaduan berwenang pihak hukum dapat berwenang ke pengaduan. Nah, itu tuh eh, kardinalitasnya 1 ke N. Setelah itu pengaduan mendapatkan bukti. Eh, itu tuh kardinalitasnya satu ke satu. Next. Selanjutnya yaitu ada use case. Nah, di sini ada 4 aktor, yaitu eh, pada admin layanan pengaduan HAM dapat mengelola data admin, mengelola data pihak berwenang, mengelola data psikolog, mengelola data pelapor, dan menerima data laporan dari sistem. Nah, itu eh, dapat tambah, edit, hapus. Pada mengelola data pihak berwenang dapat tambah dan edit. Tambah, edit, dan hapus. Pada mengelola data psikolog dapat tambah, edit, hapus. Mengelola data pelapor dapat tambah, edit, dan hapus. Menerima data laporan dari sistem dapat tambah, edit, dan hapus. Lalu pelapor dapat mengisi data laporan. Nah, itu dapat tambah, edit, hapus juga. Lalu mengelola data pribadi. Itu dapat tambah, edit, dan hapus juga. Lalu ada pihak berwenang. Pihak berwenang ini dapat mengelola pihak berwenang ini dapat mengelola data pihak berwenang. Nah, itu tuh dia dapat menghapus. Setelah itu ada psikolog, dia dapat mengelola data psikolog, yaitu dapat edit dan hapus dan tambah. Selanjutnya ada activity diagram. Nah, di sini contohnya pada eh, aktor pelapor. Nah, pertama akan eh, login, lalu menampilkan halaman login. Setelah itu memasukkan username dan password, lalu sistem menampilkan apakah menampilkan atau tidak. Jika tidak, akan kembali ke halaman awal. Lalu, jika menampilkan, maka menampilkan halaman menu. Nah, setelah itu, pelapor memilih menu mengelola data pribadi. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman menu data pribadi. Lalu, eh, aktor akan mengelola data pribadi. Nah, itu tuh bisa tambah, edit, dan hapus. Setelah itu, sistem akan memproses dan pelapor akan dan nantinya akan menyimpan ke sistem. Dan ini juga sama dengan yang ini. Kalau ini kan eh, aktornya aktornya tadi pelapor. Nah, kalau ini admin yang di sini ada admin. Nah, admin sama juga kayak yang di sana, bisa login, menampilkan halaman, menampilkan atau tidak. Jika tidak, dia akan kembali. Jika iya, dia akan menampilkan halaman menu, lalu menampilkan memilih menu, mengelola data pihak berwenang, lalu menampilkan halaman menu data pihak berwenang, lalu melakukan pengelolaan data pihak berwenang. Nah, itu bisa tambah, edit, hapus, lalu nanti sistem akan memproses dan pengguna akan menyimpan. Sama seperti eh, yang lain juga seperti itu. Oke.
Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Salsa atas penjelasannya. Selanjutnya diagram sequence dan yang lain akan disampaikan oleh rekan saya Farosa. Kepada Farosa dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ini merupakan diagram sequence. Di sini terdapat diagram sequence pelapor dan psikolog. Nah, di sini untuk pelapor dan psikolog itu sama-sama bisa login dan menampilkan halaman beranda. Lalu untuk pelapor, pelapor ini dapat masuk ke data laporan dan data pribadi. Sedangkan untuk psikolog, dia bisa masuk ke data pribadi dan data dari pelapor. Lalu untuk pelapor ini, pada data laporan dia bisa menambah, mengedit, dan menghapus data laporan. Dan data pribadi juga dia bisa menambah, mengedit, dan menghapus. Lalu untuk psikolog, pada data pribadi dia bisa menambah, mengedit, dan menghapus data pribadi. Dan untuk data pelapor, psikolog ini bisa meminta pada database untuk menampilkan data dari pelapor. Next. Next. Selanjutnya, di sini ada sequence diagram pada pihak berwenang dan admin. Pada pihak berwenang ini, sama seperti yang lain, dia juga dapat login dan dapat menampilkan halaman beranda. Lalu untuk pihak berwenang ini, dia dapat mengakses data pribadi, data pelapor, dan data laporan. Dan pihak berwenang ini, dia memiliki function menambah, mengedit, dan menghapus pada data pribadi dan pada data laporan. Selanjutnya untuk admin, di sini admin bisa mengakses hampir semua data pada sistem, yaitu pada data pihak berwenang, data psikolog, data pelapor, dan data laporan. Nah, untuk admin di sini dia dapat menambah, mengedit, dan menghapus pada setiap data-data yang dapat diakses pada sistem. Next. Nah, selanjutnya di sini merupakan kelas diagram. Pada kelas diagram ini terdapat admin, terdapat entitas admin, login, psikolog, konseling, pihak hukum, pengaduan, bukti, pelapor, dan laporan analisis. Dan di sini juga terdapat relasi dari masing-masing entitas, seperti di sini admin. Di sini admin itu N ke N, jadi banyak admin bisa banyak login. Lalu untuk pelapor juga ini N ke N, jadi banyak pelapor bisa banyak login. Lalu untuk pelapor ke konseling itu one to one. Lalu konseling ke psikolog itu one to many. Lalu pelapor ke laporan analisis itu one to many. Pelapor ke pengaduan itu one to one. Pengaduan ke pihak hukum itu one to many. Dan pengaduan ke bukti itu one to many. Nah, untuk masing-masing entitas ini mereka mempunyai yang namanya primary key, yaitu pada ID masing-masing entitas. Dan juga di bawahnya ini terdapat function tambah, edit, dan hapus pada setiap masing-masing entitas ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Farosa atas penjelasan diagramnya. Baik, selanjutnya ada desain UI UX yang akan disampaikan oleh Zahra. Kepada Zahra, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Sinta. Jadi di sini ada UI, UX untuk eh, beberapa aktor, yaitu pelapor, psikolog, untuk pihak berwenang, dan juga untuk admin. Yang pertama ini adalah UI untuk pelapor, yang dimana di sini ada menampilkan halaman login atau halaman untuk masuk, dan apabila eh,
pelapor belum memiliki akun, maka bisa mendaftar ke halaman daftar akun. Kemudian di sini adalah halaman home, yang dimana halaman utama ini menampilkan tren atau total kasus yang telah dianalisis oleh sistem. Kemudian ada profile, di mana di profile ini menampilkan nama, email, terus kemudian telepon, yang dimana ini ditambahkan dari menu edit profil itu. Kemudian di sini ada juga untuk mengaktifkan notifikasi, kemudian pemilihan bahasa, untuk keamanan, temanya bisa mode terang ataupun mode gelap. Kemudian seperti sistem pada umumnya ada bantuan dan dukungan untuk hubungi sistem dan ubah kata sandi. Selanjutnya ada menu chat, yang dimana menu chat ini untuk eh, bertukar pesan dengan pihak psikolog. Jadi di sini pelapor bisa mengklik tanda tambah ini, kemudian mencari tambah psikolog, kemudian eh, memilih salah satu psikolog. Nah, kemudian setelah memilih salah satu psikolog, pelapor mengisi data diri untuk konseling, yang dimana itu ada nama, hari atau tanggal, terus waktu konselingnya jam berapa, dan media lampiran buktinya bisa dilampirkan di sini. Nah, kalau biasanya kita kayak misalnya konsultasi atau konseling ke psikolog itu menentukan jadwal dari psikolognya. Nah, kalau di sistem ini kita bisa menyesuaikan jadwal dari pelapor itu sendiri. Jadi, kita bisa fleksibel gitu. Kemudian menambahkan jadwal. Setelah itu, setelah di-ACC oleh psikolog, maka psikolog akan menghubungi melalui pesan kepada pelapor. Untuk selanjutnya yaitu fitur notifikasi, yang dimana ini menampilkan semua notifikasi seperti permintaan konseling telah disetujui, terus kemudian laporan sedang ditindaklanjuti dan lain sebagainya. Kemudian di sini menampilkan riwayat, yang dimana riwayat ini adalah histori atau riwayat yang telah dilakukan oleh si pelapor atau pengguna, yang dimana seperti contoh bahwa pelapor ini telah berhasil mendaftar akun, kemudian telah melihat tren kasus HAM di Indonesia terkini. Terus kemudian pelapor telah berhasil melaporkan hal-hal penting yang ia lihat tentang pelanggaran hak asasi manusia dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada penambah laporan. Nah, di mana di sini juga ada status laporan. Nah, seperti contoh status laporan, misalnya eh, kayak kalau misalnya laporan kita sudah ditambah, kemudian nanti akan ada keterangan di sini apakah status laporan itu sudah diproses, sedang ditindaklanjuti, atau sudah selesai. Nah, karena di sini belum ada laporan yang dilampirkan, maka di sini terdapat keterangan tidak ada laporan saat ini. Nah, untuk menambahkan laporan itu simpel saja. Pelapor itu tinggal menuliskan keterangan di sini, laporannya, kemudian melampirkan seperti bukti atau lain sebagainya itu menggunakan fitur penambah dokumen ini. Kemudian klik tambah laporan, dan kemudian laporan akan dikirimkan ke pihak berwenang. Kemudian nanti tergantung dari pihak berwenangnya apakah dia sedang diproses laporannya, ditindaklanjuti atau selesai. Nah, selanjutnya yaitu UI dari pihak berwenangnya atau pihak hukumnya, yang dimana kurang lebih sama, memiliki halaman daftar, kemudian masuk, kemudian ada di halaman home itu ada tren kasus terkini. Nah, kemudian di sini ada profil pihak dari berwenang atau pihak hukum, yang kurang lebih sama, dia akan menampilkan nama, email, nomor HP, intinya data diri dari pihak hukum tersebut. Nah, kemudian untuk fitur-fiturnya juga hampir sama.
yaitu ada edit profil, kemudian ada mengaktifkan notifikasi, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada riwayat, yang dimana ini riwayat pihak hukum. Ini seperti yang telah dilakukan oleh pihak hukum, apakah dia telah meng-ACC laporan, kemudian telah menindaklanjuti laporan gitu. Terus kemudian ada notifikasi tentunya, yang dimana notifikasi ini seperti permintaan laporan yang dikirimkan dari pelapor itu sendiri. Kemudian laporan ditindaklanjuti dan laporan diterima serta notifikasi lainnya. Kemudian di sini untuk laporan, kalau misalnya di UI dari pelapor tadi itu status laporannya otomatis yang ditambahkan dari pihak berwenang. Kalau di sini pihak hukum bisa mengubah status penanganannya. Misalnya laporan dari Zahra itu kita klik kemudian kita ubah status penanganannya sedang diproses atau sedang ditindaklanjuti. Kalau di biru seperti ini berarti laporan tersebut sedang ditindaklanjuti. Kemudian ini ada data pelapor yang dimana di sini itu menampilkan ID, kemudian maaf ini ada kesalahan, ini nama, kemudian ini lampiran dari laporan itu sendiri. Nah, untuk melihat detailnya itu tinggal klik kemudian lihat detail, maka akan menampilkan halaman detail laporan serta detail pelapor yang kemudian bisa diedit dan dihapus sesuai dengan aksi yang telah dijelaskan di diagram tadi. Untuk yang selanjutnya yaitu data laporan. Ini seluruh data laporan. Kalau ini kan secara singkatnya saja. Nah, kalau ini secara lengkapnya. Kemudian yaitu ada data psikologi, yang dimana itu hampir sama, yaitu eh, di sini menampilkan halaman daftar, terus kemudian masuk, kemudian ada halaman home, kemudian ada profile. Oke, baik, saya lanjutkan. Untuk menu di UI psikologi ini itu terdapat jadwal konseling, yang dimana jadwal konseling ini memiliki data yang telah diinputkan oleh pelapor, yang dimana dia terdiri dari nama, tanggal, dan jenis medianya yaitu media online. Nah, apabila sudah tercentang seperti ini, maka konsultasinya telah dilakukan. Nah, jika belum ada tanda centang, itu artinya konselingnya belum dilaksanakan. Kemudian di sini juga ada data pelapor, yang dimana hampir sama dengan yang pihak hukum tadi, yang dia akan menampilkan nama, kemudian ada laporannya juga, laporan dari pelapor. Kemudian ada menu notifikasi, yang dimana notifikasi ini isinya seperti notifikasi pada umumnya ya, pemberitahuan seperti permintaan konseling gitu. Kemudian yaitu ada laporan, yang dimana ini detail laporan hasil dari konseling dan laporan yang dimiliki oleh oleh pelapor. Kemudian di sini ada fitur chat, yang dimana di sini untuk menghubungi dan untuk berinteraksi dengan pelapor atau yang mengalami eh, meng- maaf, yang mengalami kekerasan atau eh, penyelewengan dari hak asasi manusia itu sendiri. Nah, di sini tidak hanya via chat saja, tetapi psikolog juga bisa menggunakan menu panggilan atau video call untuk berinteraksi lebih mudah dengan pelapor. Oke, next. Dan di sini ada menu admin, yang dimana di menu admin ini itu terdapat dashboard, yang dimana itu dashboardnya berisi seperti data-data dari kasus hak asasi manusia dan data pelapor. Kemudian
Di situ juga ada data dari jumlah pelapor, data admin, kemudian data psikolog, dan pihak hukum itu ada berapa orang yang mendaftar di sistem itu. Kemudian di situ juga ada menu, boleh di zoom dikit, Sinta? Nah, kemudian di situ ada menu seperti untuk mengelola data psikolog, data pelapor, kemudian ada pihak hukum, dan akun admin. Nah, di sini seperti contoh, di sini ada untuk mengelola akun admin itu sendiri. Ini di mana dia menampilkan username, nama, password, tanggal daftar admin ke sistem, kemudian terakhir diperbarui dengan aksi. Yang di mana aksi ini eh, admin admin utama itu bisa mengedit dan menghapus admin yang di bawahnya. Next. Oke, di sini juga admin bisa mengelola data dari pelapor, yang di mana di sini jika pelapor itu melakukan pelanggaran atau misalnya dia menyebarkan hoax atau mengunggah pelaporan palsu, maka dia akan admin bisa membatasi dari pelapor itu sendiri untuk menggunakan sistem atau menggunakan menu untuk laporan. Kemudian juga admin bisa mengedit dan menghapus data pelapor. Next. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk UI dari masing-masing aktor. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Sinta. Baik, terima kasih Zara atas penjelasan dari UI UX-nya. Nah, mungkin itu presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai sistem informasi yang kami buat beserta desain dari UI UX-nya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.